Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Mata pitu upadhanang putta darasa sanggaho anakula cakamanta etam manggalamuttamang ti. Kepada Rama-Ramani Pandita yang saya hormati, kepada pimpinan Puja Bakti, kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari yang berbahagia, terima salam dalam Dhamma, selamat pagi, Sotihotu, Namo Buddhaya. Pada kesempatan pagi hari ini, ya Bapak Ibu kembali melakukan kewajiban sebagai umat Buddha, melakukan puja bakti dimanapun. Ya, sebelum saya menyampaikan sesuai dengan isi berita Dhammacakka atau buletin Dhammacakka yang sudah Bapak Ibu pegang, nah nanti silakan dibaca. Hari ini akan saya sampaikan seputar tentang apa yang akan saya sampaikan. Sebelum saya menyampaikan, saya ingin menyapa Bapak Ibu terlebih dahulu. Bagaimana kabarnya? Semua baik? Tentu. Ya, karena apa saya katakan tentu Bapak Ibu baik dan terlihat bahagia? Karena ada beberapa hal. Yang pertama, Bapak Ibu yang jelas sehat. Ya kan? Kalau tidak sehat, tempatnya di rumah sakit. Tentu sehat, tempatnya di sini. Sakit bande, flu, wajar. Sakit pinggang, wajar. Kenapa wajar bande? Resiko punya tubuh. Tidak mau sakit kepala, ya jangan mau punya kepala. Tidak mau sakit gigi, ya jangan punya gigi. Nah ini sebabnya karena apa? Memang tubuh adalah sarangnya penyakit. Faktor yang kedua, Bapak Ibu kelihatan ceria, bahagia. Apalagi pakai baju yang merah-merah. Ya, Bante sudah tahu. Nah, Bapak Ibu, bahagia yang kedua ini, yang tadi pertama sehat secara fisik, yang kedua sehat juga secara mental. Maka tempatnya di sini. Loh, kalau tidak sehat bagaimana Bende? Mungkin saja di balik jeruji besi. Ya kan? Nah, bahagia tempatnya ya di sini. Nah, Bapak Ibu sekalian, poin yang ketiga, Bapak Ibu bahagia, ceria. Coba kalau sedikit tersenyum. Saya pengen lihat. Berat tidak senyum? Nah, bisa. Ya. Nah, itu kelihatan lebih ceria. Karena apa? Nanti malam penutupnya tahun baru Imlek 2556. Ya, betul ya? Menuju ke 2557. Kalau bahasa Hokkiannya nanti malam ini Sacap Menya, penutup tahun. Ya, masuknya besok tahun baru Imlek. Nah, terkait dengan suasana Imlek Bapak Ibu, keesokan hari, ya kita akan merayakan. Malam ini adalah acara ajangnya kumpul-kumpul keluarga. Dalam bahasa Hokkiannya adalah jato. Bukan makan meja. Jato itu artinya kumpul makan besar bersama keluarga. Berarti hal ini menunjukkan dalam tradisi perayaan Imlek ini punya daya tarik yang sangat besar. Apa sebagai contohnya Bapak Ibu?
tahan anaknya yang di luar negeri bisa jauh-jauh pulang ke Indonesia, pengen kumpul sama mama papanya. Betul? Jauh-jauh merantau kerja, tahan pulang, pengen kumpul sama anak dan istri, dan lain sebagainya. Nah, ini menunjukkan bahwa sesuatu yang sangat kuat dalam tradisi Imlek ini tidak bisa kita pungkiri. Oh, mungkin ada yang tidak pulang, tidak apa-apa. Sincia di sini saja, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu kita harus sedikit banyak tahu, meskipun saya juga baru ini tahu dari membaca. Ternyata di dalam tradisi Imlek itu tersendiri punya satu sejarah di daratan Tiongkok. Tadi pagi saya sempat ngobrol-ngobrol dengan salah satu Lause. Ini menambah ilmu saya juga. Ya, ternyata memang apa yang saya baca dengan apa yang saya tanyakan dengan Lause tidak jauh berbeda. Tradisi Imlek ini adalah tradisi pergantian musim dingin menuju ke musim semi. Jadi para petani Tiongkok merayakan tahun baru musim semi. Dalam bahasa Mandarinnya ada yang tahu nggak? Tidak saya tulis di sana ya. Nah, di dalam bahasa Mandarinnya adalah Chunjie yang pertama. Yang kedua Nongli Xingnian. Yang ketiga Guonian. Yang lebih terkenal adalah Xinjia yang kita pakai. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau sampai di luar daratan Tiongkok, istilahnya berubah lagi. Jadi apa? Imlek. Imlek juga dari bahasa Hokkien. Im dan lek. Im itu bulan, lek itu penanggalan. Penanggalan bulan, pergantian musim. Semi, musim dingin menuju ke musim semi. Inilah namanya festival musim semi. Bapak Ibu sedang merayakan. Saya kan bukan petani, Bante. Iya, enggak apa-apa. Ini kan nenek moyang kita dulunya petani di daratan Tiongkok. Jadi ini festival. Nanti bakcang juga ada lagi, festival makan bakcang. Festival makan onde. Ini semua ada sejarah. Nah, apa sih Bante hubungannya dengan agama Buddha? Nanti kita kupas. Ada korelasinya, ada hubungannya dengan Buddhis. Nah, Bapak Ibu sekalian, muncul lagi pertanyaan. Apakah hari raya Imlek ini salah satu hari raya dalam agama Buddha? Tentu iya bagi mereka yang tidak tahu. Ya, yang tidak punya landasan pengetahuan dengan polos mengatakan, oh iya jelas. Hari Imlek Xinjia ini adalah perayaannya agama Buddha. Ternyata salah. Tidak ternyata Bapak Ibu. Akan tetapi punya hubungan. Punya kaitannya. Yang tersirat di dalam makna Xinjia. Makna Imlek. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita kupas apa yang terkandung ya di dalam tradisi Imlek itu sendiri. Nah, sudah saya katakan tadi di awal bahwa tradisi Imlek itu para keluarga semua ya berkumpul. Ajangnya ya malam ini sebenarnya ya, makan besar, makan keluarga. Ya, ibu-ibu yang tidak hadir mungkin ya sedang masak yang hauce di rumah untuk suami sama anaknya ya. Ya, yang hari ini tidak ke wihara maklumi saja, karena pasti nanti malam ada festival makan besar, makan bersama. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian, bahwa ada yang tersirat di dalam tradisi ini. Jadi kalau kita merayakan Imlek besok, itu bukan sekedar ajangnya untuk hura-hura, untuk senang-senang, melainkan sesuai dengan judul yang saya berikan. Harapan baru di tahun baru Imlek 2567. Dilambangkan dengan sio apa? Sio monyet. Kalau di dalam Paticca Samuppada itu, monyet itu melambangkan pikiran yang liar. Tetapi dalam tradisi Tionghoa beda. Monyet ini menggambarkan bagaimana kita mesti cepat. Apa-apa itu mesti cepat. Mesti cerdik. Ya, ada peluang jangan dikasih kesempatan, hajar.
ya, untuk mendapatkan hoki yang lebih gede, kan begitu. Harapannya begitu. Jadi di tahun baru itu ya kita harus meniru sifat baik dari simbol kera atau monyet. Ya, nah itu Bapak Ibu sekalian, korelasinya apa di dalam Buddhis kita bisa melihat. Ada dua yang saya ambil, mungkin dari sekian banyak tradisi Imlek yang bisa kita ambil. Yang pertama kita melihat, ya, mulai nanti malam ada tradisi dari mungkin yang masih berpegang teguh pada tradisi, jam 12 malam akan sembayangan, ya, sembayang pergantian tahun. Tapi nggak tahu apakah umat Buddha ada yang masih meneruskan tradisi ini atau sudah meninggalkan. Nah, itu kembali ke diri masing-masing. Nah, terus berlanjut, pagi-pagi sudah mulai, ya, menata ruangan, memberi sesajian makanan, minuman, ya, untuk tamu yang datang. Tapi lebih daripada itu, kalau punya altar, pasti altarnya diutamakan dulu, ya, diganti semuanya, dibersihkan, ya, mulai kemarin. Nah, itulah menunjukkan bahwa di sini ada sesuatu yang tersirat, dua konsep. Yang pertama saya katakan ada konsep tentang uhau, tentang bakti. Kita bisa melihat seperti apa yang saya katakan tadi. Anak merasa punya ikatan batin dengan orang tua, tahan yang sekolahnya di Cungko bisa pulang, cuman pengen Imlek bareng mama papanya. Yang ada di Amerika juga bisa pulang. Ada. Apa hal ini membuktikan, Bande? Saya melihat di surat kabar, saya melihat di televisi, begitu padatnya arus balik, sampai-sampai tiket kereta pun habis terjual. Di Cungko sendiri, wah, masanya berjubel di stasiun kereta, mau pulang. Nah, ini sebagai tunjukkan, sebagai apa, hal yang menunjukkan bahwa ada uhau di situ, ada bakti. Bakti ini tersirat di mana, Bande? Tentu ada di dalam Sigalawada Sutta, Tiga Nikaya. Mari kita kupas yang pertama, bagaimana bakti anak kepada orang tua yang masih hidup. Jarang kita melihat anak itu yang mau sayang sama orang tuanya. Padahal kalau kita merenungkan lebih dalam lagi, dulu kita kecil itu seperti apa? Mulai dari tidak bisa berjalan, dari merangkak sampai bisa berjalan. Mulai dari tidak tahu mana kanan, mana kiri, orang tua ngajarin kita. Kalau pegang sendok garpu yang benar seperti ini. Cara ngiket tali sepatu seperti ini. Ya kan? Cara pakai baju celana seperti ini. Dan lain sebagainya. Pada saat kita cerewet, kita bertanya sama orang tua, ya orang tua kadang-kadang marah, tetapi ya di samping itu tetap punya kewajiban ngasih tahu. Meskipun berulang-ulang. Ya kan, dikala kita sakit, orang tua tahan tidak mau kerja, ngurusin anaknya sampai sehat. Merasa nyaman baru pergi kerja. Dan lain sebagainya. Tetapi pada saat orang tua sudah tua, jarang sedikit anak yang mau uhau sama orang tua. Apa yang dilakukan? Orang tuanya ditunjuk-tunjuk, dimaki-maki, dimarah-marah. Begitu orang tua ngompol, diranjang karena memang sudah tua, orang tuanya dikebukin. Dasar jorok. Padahal dulu kita ngompol di ranjang, orang tua ndak ngomel, paling yang ganti popoknya saja. Orang tua nggak bisa mandi sendiri karena sudah sakit, ndak mau diurus. Saking capeknya, ya, bukan berarti masuk panti jompo itu ndak boleh, ya silakan saja, tapi punya dasar yang jelas. Cuma karena males orang ngurus orang tua, karena ndak mau capek. Ya, Bante tidak katakan Bapak Ibu, tapi saya melihat di lapangan. Orang tuanya ditendang, dilempar masuk ke panti jompo.
Udah beres urusan, tidak mau capek. Orang tua mau sakit, saya support saja uang. Orang tua mau apa, saya support saja uang. Bukan itu. Orang tua tidak mengharapkan itu. Tapi hanya butuh belayan kasih sayang dari Bapak Ibu sekalian. Coba dulu Bu, kita nakal. Pernah enggak orang tua berpikir, masukkan saja anak saya ke panti asuhan? Enggak pernah. Enggak pernah. Itu sebagai wujud orang tua itu sangat sayang pada kita. Tapi jarang sekali kita melihat. Kenapa saya mengatakan demikian Bapak Ibu? Kami para biku sering menemukan berbagai macam masalah. Di rumah duka, ada anak yang tidak mau paikui sama orang tua. Alasannya saya beda keyakinan Bante. Apa salahnya? Ya, tidak mau pegang hiyo, apa salahnya? Hanya sekedar uhau saja, tidak lebih daripada itu kok. Berat. Tidak mau sujud, berat. Nah, kita kupas ini Bapak Ibu. Sigala Wada Sutta ini yang pertama. Makna di balik Imlek setelah saya kupas semuanya, diharapkan Bapak Ibu, kita semua ya dimanapun berada, tahu apa yang harus kita lakukan sebagai anak dan orang tua dan seterusnya nanti. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ya selayaknya sebagai anak juga jangan pernah merasa bosan. Pada saat kita sakit, orang tua akan sibuk nyari dokter. Siapa yang dokter paling hebat sekalipun, tidak masalah biayanya berapa, yang penting anak saya sehat, anak saya selamat. Nah, dikala orang tua sakit, boro-boro bawa ke dokter, tanya sudah makan atau belum saja, enggak. Kadang-kadang ada yang semacam itu. Sungguh kasihan kalau saya melihat, kalau sampai ada anak yang tidak uhau sama orang tua. Ya, nah selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kewajiban-kewajiban orang tua bisa kita lihat. Ya, tadi sebagai anak selain berbakti pada orang tua, saya harapkan Bapak Ibu sekalian, khususnya bagi yang masih muda-muda, mumpung orang tua masih hidup, besok kira-kira siapa yang berani praktek uhau? Dengan cara apa? Paikui namaskara sama mama papanya. Coba, berani tidak? Wah, gengsi saya Bante. Iya, gengsinya ketinggian. Berat untuk uhau bakti. Sujud saja susah. Ya. Kalau berani lagi naik level, basuh kedua kaki orang tua. Ya, naik level lagi, minta maaf. Setahun sudah melakukan banyak kesalahan, minta maaf. Gengsi. Egonya gede, ndak mau Bante, malu saya. Ya. Nah, kalau kita mau menganalisa lebih dalam, kenapa kita mau bernamaskara dengan biku? Mau membasuh kaki biku, yang padahal kalau mau dilihat, diteliti, mereka bukan siapa-siapa kita. Akan tetapi di samping itu, kita tidak pernah praktek semacam itu sama keluarga kita. Itu sama dengan berbanding terbalik. Bina dulu ke dalam diri kita. Setelah ke dalam diri sudah baik, baru keluar diri. Jangan, ya kadang-kadang manusia itu ya memang ada yang macam-macam Bapak Ibu. Supaya kelihatannya uhau di mata masyarakat, wah, kemana-mana paikui. Sama dewa A, dewa B, sampai dewa Z paikui. Hionya gede-gede. Tapi sama orang tua, tidak berbakti. Orang tuanya dimarahin, orang tuanya disumpah-sumpahin. Sering terjadi itu. Sering terjadi. Nah Bapak Ibu sekalian, selanjutnya bagaimana kewajiban anak di samping itu juga menjaga nama baik keluarga. Kalau berbuat kejelekan di masyarakat, orang akan tanya, bukan siapa namamu, tapi siapa orang tuamu. Kamu anak siapa? Oh, anaknya si A. Oh, ternyata orang tuamu tidak bisa ngajarin. Yang kena siapa? Orang tua.
Anaknya pakai narkoba, yang ditarik siapa? Orang tua. Nah, dan lain sebagainya. Jadi, maka Sang Buddha katakan, jaga nama baik keluarga dengan baik. Pada saat orang tua sakit, ya anak juga merawat. Membantu orang tua. Orang tua buka toko, buka usaha, kita pada seneng jalan-jalan. Orang tuanya suruh menderita jaga toko. Ya, nanti kalau sudah dapat ciennya banyak, nodong orang tuanya minta cien. Kalau tidak kasih, ngambek, nggak mau keluar kamar. Nah, selanjutnya adalah di mana uhau itu tidak berhenti pada saat orang tua masih hidup. Orang tua sudah meninggal, terbujur kaku, sudah dikremasi dan lain sebagainya. Tugas kita sebagai anak uhau itu harus terus dijalankan. Dengan cara seperti apa? Patik dana, pelimpahan jasa, setiap saat. Bapak Ibu berbuat kebajikan, ingat sama orang tua yang mungkin sudah meninggal. Ingat kepada leluhur. Nah, makanya nanti malam Bapak Ibu pasti yang masih tradisi, jam 12 malam akan sembahyang pasang hiu gede-gede. Mungkin gedenya sepaha bante, tidak tahu. Gede-gede. Sebagai rasa bakti kepada para leluhur. Ya, besok pagi pasti sembahyang di altar leluhur. Engkong emak yang sudah nggak ada, orang tua yang sudah nggak ada, sembahyang. Itu wujud. Uhau itu ada di situ. Tapi kita akan mengupas lebih dalam, lebih kepada praktek, bukan sekedar daripada ritual semata. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita akan kunjungi ke makam orang tua, misalkan seperti itu. Mungkin dari kemarin-kemarin sudah, ya. Nah, ini juga praktek. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, orang tua juga ada imbal baliknya kepada anak. Apa itu? Melarang anaknya untuk berbuat jahat. Ada orang tuanya yang ngajarin suruh nyolongin mangga orang lain. Kamu nyolong tuh, rambutan orang lain tuh merah-merah. Oke, kalau kamu bisa nyolong jual sekarung, saya kasihlah 10% buat kamu. Ada orang tua yang ngajarin semacam itu? Tidak ada. Orang tua pasti mengajari hal-hal yang baik. Kadang-kadang juga ada nih, tapi tidak semua. Jadi orang tua suka ngajari anaknya bohong. Kamu bilang sama dia ya, saya tidak ada di rumah. Oh, kalau orang telepon, kamu bilang aja, papa nggak ada di rumah. Bohong pak, biar sekali-sekali bohong nggak apa-apa lah. Ya kadang-kadang ada ya orang tua yang ngajarin anaknya suruh bohong ya. Ada enggak? Jangan malu-malu untuk menjawab. Ada datang tamu ke rumah, gedor-gedor pintu. Misalkan saya pakai nama siapa begitu ya. Kok kamu kasih tahu tuh sama orangnya. Bilang aja, papa nggak ada di rumah. Ngomong kayak ke Batam, ngomong kayak kemana gitu ya. Bohong lah, nggak apa-apa. Kadang-kadang ada orang tua yang ngajari anaknya suruh bohong. Nah, itu secara tidak langsung kita sudah menanamkan pemahaman yang salah pada anak. Tapi Bante yakin semua umat Buddha ya mengajarkan anaknya dengan cara yang baik. Yang kedua, mencarikan jodoh yang terbaik bagi anaknya. Ini kan bukan zamannya Siti Nurbaya, Bante. Masa mau dijodoh-jodohin? Bukan. Tetapi di sini orang tua punya peran penting juga. Menentukan kira-kira pasangannya ini baik atau tidak. Orang tua juga berhak ikut menentukan. Kalau sampai salah memilih pasangan, ini kita ngomong masalah keharmonisan sampai akhir hidup. Kadang-kadang kalau Bapak Ibu pernah tahu, pernah melihat, pada saat ikrar perkawinan dibacakan di depan altar Sang Buddha oleh Romo Pandita, pasti ada janji-janji perkawinan yang harus diucapkan. Meskipun saya tidak terlalu tahu banyak. Intinya pasti, apakah kamu setia? Apakah kamu sudah siap untuk mengambil dia? Dan seterusnya. Tetapi terkadang-kadang kita melihat bahwa hubungan rumah tangga itu tidak langgeng. Tidak bisa sampai akhir. Kadang-kadang di tengah jalan macet. Kayak di jalan tol saja. Aturan tol tidak bisa macet, bisa macet juga. Macetnya karena apa? Banyak masalah yang bisa dikupas. Nah, selanjutnya membagikan harta warisan pada waktu yang tepat. Nah, kadang-kadang juga saya menemukan satu masalah Bapak Ibu. Membagikan warisan yang tepat kepada anak itu maksudnya apa?
Memberikan harta warisan itu kepada anak di saat anak sudah mandiri, sudah mapan, sudah punya keteguhan. Tapi kalau anak yang diberi warisan itu ternyata senangnya foya-foya, tidak bisa jaga harta, ternyata punya bandar judi, jadi bandar narkoba, apa tidak kacau? Habis 5 perusahaan orang tuanya sekaligus. Tidak pakai ampun lagi. Ini sering terjadi. Tapi bagaimana maksudnya di sini? Orang tua sedikit demi sedikit memberikan warisan. Lihat bagaimana anak bisa memanage keuangan dengan baik. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, uhau yang kedua adalah bagaimana suami kepada istri. Dan sebaliknya istri kepada suami. Nah, kita bisa melihat Bapak Ibu sekalian. Walaupun saya tidak menikah sebagai biku, kok Bante tahu sih urusan rumah tangga, Bante saja tidak menikah kok. Sekarang saya mau bertanya dengan Bapak Ibu sekalian. Apakah dokter spesialis kandungan itu mesti perempuan? Pernah nemuin laki-laki tidak dokter spesialis kandungan? Loh, padahal laki-laki tidak mengandung kok bisa ngurusin orang yang mengandung. Gimana ceritanya? Ya karena belajar. Ya, dokter itu sekolah, belajar. Sedangkan kami para biku kok bisa membantu ngurusin rumah tangga orang kalau ada yang datang curhat. Ya kadang-kadang kekuti cerita, Bante, rumah tangga saya kok begini begitu. Ya Bante siap sajalah jadi tong sampah. Nerima keluh kesah umatnya, tapi happy belajar dari umatnya yang berkeluh kesah. Ya Bante cuma jawabnya gampang, ya siapa suruh nikah. Resiko orang nikah ya begitu. Ya, pasti ada cekcok. Pasti ada yang tidak rukun. Namanya kalau kita main selancar di pantai itu yang dicari apa? Ombak. Enggak ada ombak indah enggak kira-kira? Pantai datar itu sungai namanya. Ya, kalau ada ombak itu indah. Bisa main selancar. Bisa lihat pemandangan yang indah. Kalau hidup tidak punya masalah seperti masakan yang tidak ada rasa. Jadi kalau masalah itu perlu dihadapi dengan kedewasaan diri. Ya rumah tangga wajarlah. Ya, suami istri ribut itu biasa. Tetapi kalau ributnya setiap hari seumur hidup itu luar biasa. Piring terbang, gelas terbang ya, nanti jambak-jambakan. Masalah apa? Ternyata diselidiki masalah ketidaksetiaan. Waduh Bante, rumput tetangga lebih hijau. Ya, istri dia itu kayak artis Korea loh Bante, cantik. Wah suami tetangga itu ganteng loh Bante, kumisnya kayak Pak Raden, tebel. Mulai ngelirik kanan, ngelirik kiri, selingkuh. Nah akhirnya rumah tangga kacau balau. Ya, bubar jalan. Nah, itu masalah sepele. Masalah dari perhatian, rasa kasih sayang yang tidak konsekuen dalam rumah tangga. Sudah, bubar. Poin yang lain apa Bapak Ibu sekalian? Masalah ekonomi. Ya, masalah ekonomi. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka sebagai suami yang baik adalah bekerja dengan sungguh-sungguh, layaknya sebagai suami seperti apa? Mampu menghidupi anak dan istri, mampu berbagi kasih sayang, kepercayaan kepada istri. Istri yang diberi kepercayaan juga punya tanggung jawab kepada suami, menjaga harta dengan baik. Jangan malah pergi shopping sampai duitnya habis, besok minta lagi, kalau nggak dikasih suaminya dicakar, karena nggak dikasih uang. Nah, jadi sebagai istri ya harus bisa memanage keuangan juga dengan baik. Kalau antara suami dengan istri saling mengerti, saling membagi, saling mempercayai, seperti ada di lagu Buddhis itu ya, tentang perkawinan, itu dipraktekkan. Sudah, otomatis hubungan rumah tangga itu akan harmonis kok, dengan sendirinya. Seperti apa yang sudah dikatakan Sang Buddha dalam Anguttara Nikaya, ada 4 jenis pasangan. Raksasa ketemu raksasi, suaminya keras, istrinya keras. Suami yang tidak pernah berbuat baik, istri yang tidak pernah berbuat baik, ya cekcok melulu. Sama-sama tidak pernah berbuat baik.
Suaminya raksasa, istrinya dewi. Suaminya tidak suka kalau istrinya kewihara. Kalau istrinya kewihara, ngomong, kamu kewihara, samben hari tidak pulang-pulang. Masak yang enak-enak buat bantenya. Aku sendiri sebagai suamimu tidak dimasak yang enak. Cemburu. Ya? Atau mau kewihara, tidak usah kewihara lah. Kewihara melulu, cukur rambutnya pakai jubah. Ya? Nah, kadang-kadang ada suami yang tidak suka istrinya terlalu banyak berbuat kebajikan. Nah, itu resikolah. Pernikahan itu ditanggung masing-masing. Jenis pernikahan yang ketiga, suaminya seperti dewa, istrinya seperti raksasi. Suaminya senang bantu kegiatan wihara. Istrinya kayak kereta api di rumah, tidak berhenti marah, merepet terus ya. Ngapain suami saya ke wihara kok tidak pernah pulang-pulang? Udah, pakai jubah lah, cukur jadi biku, sana pulang. Ya, ada istri yang tidak suka suaminya berbuat baik dan lain sebagainya. Nah, yang di keempat ini adalah jenis pasangan keempat adalah seperti dewa dan dewi. Sama-sama kewihara suami istri ya. Kelihatannya kan harmonis. Meskipun mungkin gak harmonis ya. Di dalam rumah tangga ya gak apa-apa. Dana bareng-bareng. Menjalankan sila sama-sama. Punya sifat kedermawanan. Punya keyakinan. Punya kebijaksanaan yang sama. Ya, 4 hal ini saja bisa dikembangkan, maka Bapak Ibu akan bertemu kembali dengan pasangannya di kehidupan yang akan datang. Aku sudah tidak mau ketemu lagi sama dia, Bante, sumpah dah. Saya sudah jengkel. Ngelihat mukanya saja udah nek. Cukup, Bante, sampai di kehidupan ini saja. Saya bertekad tidak mau lagi ketemu sama dia di kehidupan yang akan datang. Kenapa? Nelongso aku, Bante, menderita. Aku yang ngasih makan dia terus. Masa istri ngasih makan suami? Suaminya ngapain? Tidur sampai siang baru bangun. Nah, jadi kadang-kadang ada yang semacam itu. Mari, di tahun baru ini anak pada orang tua pada anak. Suami kepada istri, istri kepada suami. Lakukan revolusi mental. Lakukan evaluasi diri. Apa yang masih belum baik, diperbaiki. Apa yang perlu ditingkatkan, tingkatkan. Apa yang buruk, buang. Jangan lagi ditanam dalam rumah tangga. Tidak akan bahagia. Yang ketiga adalah bagaimana hubungannya antara atasan dan bawahan. Uhau ini juga di sini letaknya. Kita sebagai bos, kita sebagai pemimpin, kita sebagai sesuatu yang tertinggi posisi jabatan kita di suatu perusahaan. Kalau kita berlaku semena-mena, menindas karyawan kita, menindas anak buah kita, saya yakin, satu hari itu seperti orang keluar masuk mall, anak buahnya ganti-ganti terus, tidak ada yang kuat. Tapi kalau kita jadi atasan itu yang sifatnya cinta kasih, praktek dari dasa Raja Dhamma. Itu yang dijalankan oleh Raja Asoka. Salah satunya sifat kita itu adalah sifat cinta kasih, kasih sayang. Itu uhau juga pada karyawan, sayang dengan mereka. Punya kesalahan ya kasih tahu baik-baik. Tidak perlu dibentak-bentak depan umum. Karena semua orang itu bisa sakit hati. Kasih tahu baik-baik masuk kantor, kasih tahu kamu salahnya di sini, ya. Nah, bagaimana perbaiki, kalau begini itu begini, nanti resikonya begini. Tidak sabar aku, Bante, greget aku kalau lihat anak buah itu yang tidak beres, langsung tak pecat saja. Nah itu tidak boleh, terlalu arogan. Nah nanti kalau kita sayang pada bawahan kita, kita perhatian, otomatis dia akan cinta dengan kita. Dia akan betah, kerja bisa puluhan tahun, bahkan bisa seumur hidup mengabdi pada kita. Tapi kalau kita jadi atasan yang emosi, tidak sabar, maunya menang sendiri, gaji karyawan tidak dinaikkan, tapi suruh kerja lembur sampai tengah malam, sampai subuh, siapa yang kuat? Lari. Ya kan? Nah, karena apa? Mereka juga punya anak, punya istri.
juga punya tuntutan untuk menghidupi keluarga. Selanjutnya, sebagai bawahan yang sudah diperhatikan oleh atasan juga harus uhau, harus bakti pada atasan, tidak nyolong. Udah dikasih kepercayaan sama atasan, sudah disayang sama atasan, ternyata maling, ternyata korupsi, ternyata bawa lari duit perusahaan. Wah, ini kan kacau. Sudahlah, ini disayang, ternyata menyia-nyiakan kepercayaan. Nah, ini juga tidak uhau, tidak bakti pada pimpinan. Nah, jadi bagaimana antara atasan dengan bawahan saling menyayangi, saling mempercaya, saling berbagi, dikala suka maupun duka, pasti saya yakin perusahaannya akan maju. Apapun yang dilakoni, usaha yang dijalankan pasti lancar. Antara bawahan sama atasan tidak selalu selisih paham. Selalu lurus, lempeng jalannya. Meskipun ada ya, tapi tidak terlalu. Poin uhau yang selanjutnya adalah bagaimana guru terhadap siswa. Ya, kalau sudah punya profesi sebagai guru ya harus sayang dengan siswa. Bagaimana mengajari yang tidak tahu menjadi tahu, mana yang tidak baik ya dihalangi muridnya untuk tidak melakukan tindakan kejahatan. Malah jangan jadi guru, provokator muridnya, ayo demo, ayo angkat parang. Ya, ayo bikin keributan. Ya, tapi tidak ada lah guru yang semacam itu. Saya yakin. Malah yang ianya, guru jadi korban pemukulan siswa. Ya, nah, guru sudah memberikan ilmunya, sudah mendidik kita bisa membaca, bisa menulis. Itu kan orang tua saya juga bisa, Bante. Ya, kalau orang tuanya sekolah. Tapi kalau orang tuanya tidak sekolah, jangankan huruf A, B, C, D. Paling tulisannya tulisan Mandarin. Nah, kita bisa ngomong bahasa Indonesia, kita bisa membaca, bisa nulis. Jangan lupa bahwa di belakang kita itu ada guru kita yang pernah ngajarin kita sejak kita di TK, SD, SMP, SMA, hingga ke perguruan tinggi. Jadi wajib guru berbakti kepada siswa, siswa juga harus sayang dengan gurunya. Nah, bagi adik-adik sekalian yang masih duduk di bangku sekolah maupun di perguruan tinggi, hargailah guru dan dosen Anda. Jangan pada saat guru ngajar, pura-pura ke kamar mandi, ternyata nyelonong ke kantin. Makan, ngerokok, bolos. Pada saat tidak naik kelas, pada saat nilainya tidak lulus, sekolahnya yang didemo, keliru. Gurunya dipukul, padahal yang salah ya siswanya. Atau orang tuanya nuntut gurunya, kok nilai anak saya segini? Dan lain sebagainya. Nah, kadang-kadang orang tua juga harus profesional. Jangan mudah percaya dengan anaknya dulu. Sehingga diadu domba antara orang tua sama guru. Akhirnya gurunya mukulin, orang tuanya mukulin gurunya. Ada. Berita surat kabar itu ada saja. Aneh-aneh kelakuan manusia itu. Ya, tidak naik kelas. Ya, sudahlah. Ini ada angpau sedikit. Dongkrak saja nilai anak saya biar naik. Itu juga keliru. Tidak mendidik anaknya jadi pinter, malah jadi bodoh. Nah, selanjutnya, uhau yang terakhir adalah bagaimana antara pertapa dengan umat dan umat kepada pertapa. Bakti ini adalah bagaimana layaknya para biku memberikan arahan yang benar kepada umatnya, memberikan pandangan yang benar, yang tidak mengerti dhamma jadi mengerti dhamma, yang tidak baik menjadi baik, umatnya yang sesat diluruskan biar tidak tersesat. Ya, nah itu tugas kewajiban para biku. Para pertapa dikatakan biku dan brahmana, sramana dan brahmana, seperti itu. Bukan menjadi biku malah ngasut umatnya suruh musuhin yang lain. Nah, itu keliru. Ya, jadi biku itu harus tetap seimbang. Terus apalagi uhau? Umat kepada pertapa. Dengan demikian
umat juga sehendaknya menyokong kehidupan sangga. Kalau tidak ada sangga, apakah bisa bertahan agama Buddha, Bapak Ibu? Belum tentu. Ya. Jadi ya seperti yang kita lihat ya, di ruang makan begitu ramai, itu sebagai tanda bahwa umat itu uhau kepada para biku, bakti kepada para biku, memberikan makan, minum. Saya yakin makanan dan minum yang dipersembahkan itu sehat. Ada yang mempersembahkan racun? Tidak ada. Ya, Bante yakin. Kalau ada yang mempersembahkan racun, nanti kasusnya sama itu. Seperti yang heboh saat ini, belum selesai. Tapi ya saya yakin, ya semua yang dipersembahkan semua adalah penuh dengan gizi dan vitamin, ya menunjang, menopang kesehatan para biku. Sehingga para biku bisa kuat, umurnya panjang, bisa sehat, bisa terus membabarkan dhamma kemanapun. Itu harapannya. Nah, kalau kami tidak ada Bapak Ibu sekalian, ya kami kelaparan. Keliling bawa bowl belum tentu 1 kilo dapat bungkusan 1. Ya kan? Nah, ini Indonesia bukan negara Buddhis. Jadi kalau untuk pindah patah agak sedikit terkendala ya. Nah, kalau di negara Buddhis baru jalan 1 langkah nasi kotak 10. Waktu kemarin kami ke Thai ya begitu. Bantenya nggak ada yang bantuin, ada ya tapi jarang begitu. Jadi pulang-pulang pindah patah itu ya bawa kresek 1 tangan itu kayak baru pulang dari pasar belanja. Nah, tapi itulah menunjukkan bahwa umat itu begitu antusias melayani kehidupan anggota sangga. Nah, sebagai poin yang kedua, mudah-mudahan Bapak Ibu masih betah duduk ya. Ya, masih tetap semangat. Udah ngantuk atau belum? Nah, masih semangat lah. Besok mau Imlek kok. Ya, nah Bapak Ibu sekalian, poin yang kedua selain uhau adalah dana. Karena tidak terlepas dari tradisi Imlek ini ada yang namanya bukan baju merah, lampionnya merah, tapi kertas pun merah, namanya angpau. Ya, itu tradisi. Artinya apa? Yang tersirat di balik angpau itu, yang tersirat di balik angpau itu isinya uang, Bante. Betul. Cerdas. Memang, tapi maksud saya adalah apa maknanya di balik pemberian angpau itu. Pemberian angpau bukan sekedar kita memberikan penghargaan kepada orang lain dalam bentuk materi. Bukan sekedar itu. Memang itu adalah tradisi kita. Dari nenek moyang kita di Cungko, cara memberikan penghargaan itu salah satunya dengan materi. Tetapi di dalam Buddhis, materi itu punya makna yang agak sedikit berbeda, lebih dalam. Angpau pada saat ini diberikan ada aturan mainnya. Betul tidak kira-kira Bapak Ibu? Punya aturan. Aturannya seperti apa? Yang pertama, orang tua akan memberikan angpau kepada yang masih muda, yang belum bekerja. Sebaliknya, orang yang sudah berkeluarga, sudah punya penghasilan, hidupnya sudah mapan, memberikan angpau kepada yang lebih tua, kepada orang tua. Ini tandanya apa dari dua hal ini? Bakti uhau balas jasa terjadi. Ya, orang tua nganggap anak belum sukses, jadi wajar masih dibantu. Tapi pada saat anak sudah mapan, sudah sukses, kembali membantu orang tua. Nah, itu makna filosofinya. Sehingga pemberian angpau itu bukan sekedar pesta bagi-bagi angpau tanpa pengetahuan. Ada arti di balik itu. Konsep yang lebih dalam Bapak Ibu sekalian, dana itu adalah kita memberi, belajar melepas dengan apa yang kita miliki. Sehingga kita juga akan belajar konteks pelepasan yang kita miliki. Sifat serakah, sifat kikir, sifat pelit akan hilang kalau kita mengembangkan sifat dana. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan itu, ya, di dalam Wiyaga Pajasutta Anguttara Nikaya dikatakan ada 4 sumber kekayaan yang mungkin Bapak Ibu inginkan. Yang tidak ingin kaya, angkat tangan. Semua mau kaya ternyata ya, tidak ada yang mau kere. Semua pasti mau kaya.
Kalau semua mau kaya, nah praktek dulu 4 ini. Apa itu? Kerja dengan sungguh-sungguh, dengan cara yang benar. Jangan dari hasil nilep uang orang. Jangan hasil dari korupsi. Jangan hasil dari bandar judi. Jangan hasil dari menjual narkoba. Itu pekerjaan yang salah. Kita kerja dengan benar, punya penghasilan, kekayaan yang kita dapat. Poin yang kedua, kita jaga harta kita. Agar tidak dicuri oleh perampok. Agar tidak dibawa oleh air. Tidak terbakar oleh api. Tidak disita oleh raja. Meskipun itu nanti mungkin terjadi. Tetapi minimal Bapak Ibu ada upaya menjaga harta. Yang ketiga, punya sahabat baik. Kalau tidak, wah, temennya ngajakin terus ke mana-mana. Dari yang baik sampai yang tidak baik. Yang tidak baiknya ini yang bahaya. Poin yang keempat adalah keseimbangan hidup dalam menjaga harta. Bisa memanage keuangan dengan baik. Mana yang dikatakan kebutuhan, mana yang dikatakan keinginan. Kalau keinginan itu jangan diikuti, tidak bakal habis, tidak bakal terpuaskan. Orang haus dikasih air garam, kapan lepas dahaganya? Semakin dahaga, semakin sakit, menderita. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sutta yang sama Buddha mengatakan bahwa ada 4 saluran pemborosan harta kalau kita lakukan. Kalau satu adalah berjudi. Ya, nanti kalau sudah dapat angpau yang banyak nih, khususnya yang muda-muda, ya, ada tradisi yang kurang layak yang kadang-kadang terjadi di lingkungan masyarakat pada saat Imlek. Kok Bante tahu ya? Bante juga dulu pernah muda. Pernah juga sama merayakan Imlek sama teman-teman. Tapi nggak tahulah, mudah-mudahan sekarang sudah perubahan zaman, tradisi itu sudah tidak ada. Tapi saya kurang yakin, mungkin masih ada. Apa itu? Dapat angpau, kumpul-kumpul sama temen judi. Dapat angpau, kumpul-kumpul, mabuk-mabukan. Akhirnya naik motor, ngebut-ngebut, naik mobil, numbur orang. Akhirnya orangnya mati, yang dibawa mobil juga mati. Untung mereka mati, Bante. Kalau enggak mati ya untung dan enggak mati, Bante. Jadi orang Indonesia ini serba untung, tidak pernah rugi. Ya, apa-apa selalu untung. Nah, inilah yang tradisi-tradisi yang terkait dengan isi sutta yang perlu kita hindari. Punya sahabat yang tidak baik, ya paling temannya mengajak begitu. Mabuk-mabukan, berjudi, ketergilaan terhadap lawan jenis, ya, pergi jajan keluar, ya. Akhirnya terkena penyakit, meninggal. Nah, itulah Bapak Ibu sebagai kesimpulan. Isi di dalam Wasala Sutta juga dijelaskan, barang siapa yang sudah hidupnya sukses, mapan, punya penghasilan yang cukup, tetapi lupa dengan orang tua, menelantarkan orang tuanya, tidak mau uhau bakti pada orang tua, menyokong kehidupan mereka, maka Sang Buddha katakan orang itu adalah manusia sampah. Silakan di cross check di dalam Sutta Nipata bagian Wasala Sutta. Poin yang kedua adalah cara membalas jasa kepada orang tua bukan dengan cara memberikan harta hingga ke7 turunan tidak habis. Mengangkat orang tua menjadi raja, menjadi pemimpin, tidak bisa membalas jasa mereka. Ini pun terdapat di dalam Anguttara Nikaya. Tapi cara membalas jasa orang tua adalah mengenalkan Dhamma kepada mereka. Yang awalnya kikir, pelit, setelah mengenal Dhamma menjadi dermawan. Itu salah satunya terkait dengan tradisi berbagi angpau. Ya, semoga di hari Imlek ini nantinya besok ya, malam ini sudah malam penutupan tahun baru Imlek yang lama mau menuju ke tahun Imlek yang baru. Ya, saya mengucapkan semuanya kepada Bapak Ibu yang hadir. Ya, kongsi fatcai, sing nen kuai le, sian ti chen kang, wan se rui.
Ya, semoga semuanya bahagia, sehat, sejahtera. Semoga apa yang dicita-citakan tercapai. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabe sata bawantu sukhitata.